Langkah selanjutnya bikin kabel masa. Kita ambil kabel ini, kita ambil beberapa yang penting saja masanya, kita putar gini dan rapi ya toh. Putar gini sah rapi ya, terus potong pakai gunting ya, kira-kira aja, jangan panjang-panjang, kalau kepanjangan juga oke. Harus merokok biar bisa konsen ya toh. Maaf yang juga merokok, mohon maaf ya toh. Ini kopinya belum datang, nunggu dibikinin kopi dulu ya. Oke, ini udah. Saya selalu menggunakan sekun. Nah, ini sekun biar bisa membedakan mana min mana plus. Kebanyakan yang jual, kebanyakan tuh pada bingung, pada nanya ke saya, Mas ini plusnya mana, minnya saya lah yang bikin siapa gitu kan. Saya selalu nanya yang bikin siapa, produksi siapa. Kalau saya pasti saya kasih mana minnya mana plusnya, jadi nggak membingungkan customer saya. Ini pakai ini ya. Nah, ini saya pasang sip, saya pasang. Habis itu kita amplas nih masanya, kita amplas untuk menghilangkan kotoran atau apa. Nah, seperti ini kita amplas biar nah ini hasilnya. Kita amplas dan juga ini kawat emailnya yang kecil ini kecil sekali ya, rambut ini kelihatan nggak? Aduh, nah ini kecil sekali. Amplas menghilangkan emailnya. Nah, jadi pasti ada lapisan email pembungkus itu kita hilangkan biar nanti bisa mengeluarkan, menyatu dengan massa dan mengeluarkan arus nantinya. Kalau ini yang nggak dihilangin ya nggak bakalan keluar api karena ini pembungkusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini sudah hilang. Nanti kita satukan dengan masanya, ini bisa disolder, nanti bisa disolder biar kencang atau gimana itu nanti. Kalau saya sih ya ada trik tersendiri ya. Nah ini Mas Bagus Dewi datang ke sini ya tuh ya, ya main kemari ya. Nah ini harus dikasih ini buat biar nggak kena massa, nanti sepulnya nggak kebakar. Jadi saya lapisin kertas biar ada apa ya istilahnya isolator, kata Mas Bagus. Ini masalah yang merekam sementara Mas Bagus Dewi, salah satu joki nasional drag race Indonesia saudara dari itu apa BC Power. Nah, ini lagi main, katanya mau pacaran atau gimana. Udah punya istri ya Mas ya? Udah punya belum? Udah ya, malah ketawa kakak. Udah itu kira-kira seperti itu. Putaran ini dari massa, ini posisi tampak seperti ini. Nanti kan ini putarannya searah jarum jam ya Mas ya, mas semuanya. Dan ini jadi, dan juga harus rapi ya, ini kan rapi kelihatan, jangan sampai naik turun. Ini nanti mempengaruhi dengan keluarnya api, karena ini harus rapi dan ini nantinya harus tetap keras
kayak bawahnya jadi keras semua. Nanti kalau ada pemuaian dia bisa lebih ke apa ya, lebih keras, jadi dia tidak terlalu bisa memuai sekali biar awet. Karena kita ini buat kalau empuk nantinya nggak awet, ininya pasti sering kebakar. Walaupun ya kebakarnya bisa 1-2 tahun atau berapa, tapi pasti cepat terbakar, tidak awet. Karena saya sepul bikinan saya tahun 2008 sampai sekarang masih hidup dan bisa dipakai ya. Sampai kacamata karena sudah tua ya. Karena saya sudah tua. Ya nggak tua sih, setengah harga. 1 hour later. Ini udah lumayan lama. Ini yang sekitar 1 jam. 1 jam bisa dilihat ini. Ini baru separuh ini. Biasanya saya nyepul itu satu gulungan bisa sekitar 2-2,5 jam, karena kita butuh rapi dan ini keras. Ini keras nggak empuk. Kalau empuk ya nantinya nggak bagus. Ini keras dan sebisa mungkin rapi kan ini. Rapi. Saya emang manual, bener-bener manual, karena untuk kepuasan customer juga ya, kepuasan customer juga. Saya gulung lagi ya. Enak kalau ngerjain sepi gini sendiri, karena hasilnya lebih bisa memuaskan. Karena mood juga pasti bagus kalau lagi sepi gini. Dan ini memang harus butuh mood yang, kalau menurut saya moodnya harus bagus. Untuk bikin sepul ini gak gampang, karena makanya kenapa ini mahal ya, karena harus pakai mood, ketelitian. Karena ini kawatnya kan kecil sekali, sangat-sangat kecil, segede rambut kan salahnya. Ya gedean dikit lah, 0,12 misalnya. Dan harus benar-benar keras. Jadinya ya harus rapi, harus pakai mood yang bagus. Karena ini ya itu tadi waktunya panjang, sampai 2 jam setengah. Kenapa saya pakai kacamata? Karena saya sudah harus menggunakan kacamata, karena saya udah plus 1 kata dokter sih. Jadi ngeliat yang dekat-dekat ini, saking seringnya nyepul ya kayak gini jadinya, nyepul. Tapi tetap harus rapi. Ini buat yang mau belajar aja lama tapi hasilnya itu memuaskan, daripada kita mikirnya ke kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau cuma kuantitas saja banyak yang nyari kuantitas saja, nggak nyari kualitas. Karena kalau kualitas kita utamakan, otomatis orang akan puas dengan pekerjaan kita. Itu aja ya. Kalau gagal, saya dulu belajar kayak gini tahun berapa ya, lama sekali itu, tahun 2002 kalau nggak salah, saya 2001 kalau nggak 2002, sama guru saya namanya Pak Jo Bengkel. Itu orang Cungkup, orang Salatiga juga. Saya belajar waktu itu nggak lama sih, cuma 3 bulan, dan alhamdulillah dapat ilmu nyepul ini juga. Waktu itu bareng saya sama Pak Jo, saya selalu mengembangkan gimana caranya biar biar saya lebih bagus lagi keawetannya, dan kencangnya ini juga seberapa. Saya harus selalu belajar terus, sampai hari ini saya masih belajar.
karena penyakit Vespa itu kayaknya sepele tapi banyak sekali penyakitnya dan tidak mudah, tidak semudah ekspektasi Anda, sangat-sangat susah seperti itu. Jadi nantilah itu saya jelasin kalau pas masangnya, nanti saya bikin pas pasangnya. Ini sementara saya gulung dulu, gulung sampai habis. Ini baru masih separuh, mas, saya paling enggak 1 jam lagi masih ini. Saya tungguin dulu, saya nyepul dulu ya. Pokoknya tonton terus sampai habis, jangan skip karena kalau kita skip kapan sampean bisa pinternya, karena belajar itu harus pelan-pelan ya. Pelan, dan kita nikmati, kita rasakan seperti apa, karena saya sendiri selalu mau trial and error kalau balap ya, makanya saya suka balapan di situ. Jadi balap juga dari trial and error. Ini pun saya dulu belajar itu ngabisin kawat beberapa banyak untuk menjadi yang paling bagus. Sempurna enggak? Paling enggak setidaknya lebih bagus daripada ya mungkin yang lainnya ya nggak tahu. Nah, saya kemarin dapat laporan itu keluarnya cuma 600 apa ya, 600 kilo ohm. Kalau saya mungkin bisa 1 kilo lebih sih, ini nggak sampai 1 kilo, tapi coba nanti kita ukur pakai multitester nanti. Tapi ini saya gulung dulu, ini masih separuh, masih lama ya mungkin saya potong dikit karena durasinya terlalu lama nanti. Oke ya, kita gulung. 2 hours later. Oke sedulur-sedulur, ini mau selesai beberapa gulungan lagi. Ini lumayan, beberapa gulungan lagi. Kopi Pak De? Enggak. Tuh istri saya mau nawarin kopi. Buat tuh ada tamu ini. Tamu saya ke depan. Sebentar. Up. Nah, itu ada Pak Iwan Sespan, ada Mas Zainal. Itu Sespannya tuh di sana, Sespannya. Namanya disebut Mas Iwan Sespan karena naiknya Sespan. Iya. Berapa kurang dikit ya. Pokoknya pada intinya kita menggulung kayak gini tuh satu, jangan sampai putus. Kalau putus sampean mendingan mengulangi. Makanya kalau udah separuh putus ya kadang sakit hati. Makanya sekarang makanya saya pelan-pelan itu di situ biar tidak putus gulungannya ini. Kalau disambung pun hasilnya berbeda dengan yang nggak disambung, karena hambatannya pasti ada hambatannya waktu di penyambungan. Kalau ini full, ini nggak ada putusnya, nanti hasilnya juga berbeda sekali dengan yang putus. Dan ini saya tinggal beberapa saat lagi ya, lumayan lah, kira-kira 3-4 kali muter ini sampai capek ini. Tadi saya mulai sekitar jam 10 kurang lah, 10 kurang. Ini udah jam berapa Mas Zainal? Udah hampir setengah 1, 12.20 ini. 12.20. Jadi ya emang waktunya segitu, bisa sekitar 2 jam. Saya paling cepat itu 2 jam. Ya lama-lamanya seginilah 2 jam. Setengah itu karena benar-benar kecil dan harus rajin, harus benar-benar presisi. Kalau nggak presisi, nggak kenceng, ya itu tadi mengganggu kestabilannya. Stabil ya Mas Iwan ya. Nah itu nanti biar dia anunya, karena Mas Iwan sendiri juga memakai spool kayak gini. Dulu dia masuk di saya itu kalau nggak salah tahun berapa ya, 2004 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih setia. Terima kasih Mas Iwan.
dari 2004 menggunakan sespannya itu juga, itu sespan lama dia beli, terus menggunakan spool ini juga, cuma udah pernah udah pernah ganti spool sekali, terus sampai sekarang masih dipakai dan aman. 2004 sampai 2019 itu juga lumayan. Itu dulu kesalahan cuma ada sesuatu pecahan aja, pecahan masuk ke dalam spoolnya sobek, jadinya nggak bisa kepakai. Kalau nggak salah laker kerkasnya rusak apa ya, nggak kedeteksi. Habis itu nggak bisa dipakai. Nah, ganti akhirnya. Sebetulnya kalau kita pakai CDI kebanjiran pun, asal kita posisi hidup masih panas gini, akan nggak masalah, kecuali kita masih dingin kita guyur air. Nah itu masalahnya di situ, jangan sampai diguyur air kalau kita mau awet sih, karena ini kawatnya kecil sekali, kena air pasti keregangannya juga, kerapetannya nanti berbeda kalau kena air. Apalagi posisi dingin nanti berbeda dengan yang panas, udah panas sangat kecemplung air. Nah itu kalau Platina saya sering mancing di Semarang, kena banjir itu berapa kali banjir. Rekan-rekan Semarang juga pada tahu, saya jalan aja suaranya opluk kupluk 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 gitu. Tapi kalau Platina pasti matinya. Kalau CDI alhamdulillah Vespa saya kayak amfibi, gak masuk satu gua spot terus kupluk 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 gitu ya, sampai ya kira-kira jalan 200 meter pun nggak masalah, 200 asal ya itu jalannya, tapi jangan naik turun ya. Itu pokoknya kalau kejeblong lebih parah masuk ke karburator ya tetap mati. Tapi kalau nggak sampai karburator dan cok busi terpasang rapi itu nggak mati biasanya. Pokoknya di bawah busi lah gampangannya, di bawah busi itu akan tetap hidup, karena satu, busi kedorong angin dari kipasnya, yang kedua juga nggak konslet kena air. Tapi kalau kemasukan semua, kecemplung semua juga ya sama aja. Tapi kalau masih separuh, gambarnya kena magnet separuh pun ya nggak sampai separuh sih, knalpot kerendam itu masih bisa jalan. Gitu. Gas satu di gua spol itu trip. Kalau kena banjir kayak gitu. Kalau mati yo sebetulnya mati karena mungkin kita takut ngegas atau apa ya, pasti mati. Cuma kita dorong, keluarin air dari knalpot, diiringkan kan, biasanya iringkan ke kiri kalau knalpot standar. Diiringkan ke kiri, keluar air. Biasanya 2-3 kali itu kalau nggak kemasukan sampai karburator itu langsung hidup. Karena saya beberapa kali mengalaminya dengan motor perang saya. Nah, seperti itu. Lah ini sudah penuh, sudah waktunya bentar. Oh ya sudah, oke, menurut saya. Karena saya jarang pakai hitungan udah. Ya bukan nyombong tapi ya gitulah, saya udah kira-kira ilmunya, karena saya udah punya suatu patokan tersendiri biar hubungan saya pasnya seberapa itu. Jadi seperti itu ya. Nih kita gulung, ini udah terakhir, hubungan terakhir, biar nggak terlalu penuh juga tapi keluar apinya wow gitu. Udah nih sampai akhir ini kita ikatkan di sini dulu, kita gulungan sedikit biar nggak ini, kita potong mana tadi gunting. Nah kita potong kira-kira segini lah, tes ini. Nah habis itu amplas tadi mana amplas kok hilang. Nah ini ujungnya ini kita amplas lagi. Nah nanti biar yang kena kabel ke arah CDI nih, kita amplas lagi sampai emailnya keluar itu hilang.
foto saudara-saudara. Ini kita sampai benar-benar hilang ini. Sudah hilang. Nanti kita kasih kabel. Kabel saya kemarin mana ya? Nah ini saya pakai kabel. Kalau warna terserah sih, warna apa aja asal kita bisa inget-ingetnya. Biasanya saya ini kabel minta sama Mas Iwan itu tadi, karena dia ini komputernya Pak, saya pakai kabel komputer ke arah CD-nya. Saya biasanya pakai kabel, isinya banyak dan bagus itu, bagus kalau buat apa ya, kalau AC pengapa strum AC gitu bagus, karena dia aslinya emang AC, jadi nggak gampang kebakar. Berapa ini pun awet. Kita potong ke sini, potong gitu. Kabel kira-kira seginilah. Nanti kan kalau kepanjangan bisa dipotong. Nah ini saya buka ya dalamnya. Ini biasanya saya potongnya emang dikit-dikit gini. Nah ini masih bagus sekali nih. Ini kalau dari komputer itu dari kabel apa ya Mas ya? Mas Iwan, biasanya kabel apa ini? Dari power supply ya? Ya ini kabel sambungan power supply, ini kabelnya bagus. Ini udah mati, buat power supply-nya udah mati. Saya ambil kabel-kabelnya, saya potong-potong. Ini masih bagus. Nanti saya pasang dulu, saya amplasin dulu ya. Oke, nanti saya pasang dulu. Ini guys, saya biasanya pakai solasi kertas buat mengikatnya dulu. Kenapa pakai solasi kertas? Karena dia awet nantinya. Nah, lumayan awet lah kalau solasi kertas. Ini tadi sambungannya tinggal saya nyambung lagi kabelnya sini. Ini saya sambung. Nah, ya, nanti pokoknya kira-kira gitu. Jadi ini lapisannya ini buat nahan biar nggak konflik juga kena ini. Tapi hati-hati ini Mas, saya kalau ini tinggal segini, kita ngamplasnya kurang bagus, Pak, putus ya, ngulangin lagi. Makanya saya amplas dulu, kalau ada putus-putusnya kurang juga ini makanya. Nah kan gitu. Nah, seperti itu. Ini baterai saya udah mulai low. Bentar saya ini, tapi masih bisa untuk ini pasangnya ini ya. Nah, ini spool udah jadi, tinggal ngetes. Ini saya pakai biasanya pakai ohmmeter kali 1. Ini kita lihat keluarnya segini ya Mas, coba lihat. Ini saya ini sama Mas Zainal, ini kita nolin dulu. Nah ini posisinya, nah ini udah 0, ojo nggak ini wae. Nah ini posisinya ini 0, kelihatan tuh Mas 0 ya. Nah kelihatan 0. Ini kita kasih ke minus hitamnya, terus yang merah kita kasih nanti kalau jadi ke plusnya. Nah ini hambatannya cuma kali 1 ya. Kalau ini udah 2 kilo ya, 2 kilo. Ini kan ohmnya yang di atas sendiri. Terus ini ya kira-kira keluarnya hambatan itu sekitar di 2 lebih ini tuh. Ini 2 lebih. Kita coba lihat di 0 kan. Terus ini 0 lagi, 0. Dan ini saya coba lagi, keluar hambatannya di situ nanti. Ini kalau multitesternya masih bagus. Nah ini bikin stromnya nanti bikin orang rematik hilang. Ini stromnya bikin orang rematik hilang. Udah kira-kira segitu, tinggal pasang, tinggal saya lem, nanti saya kasih label. Nah itu aja, nanti saya lem dulu pakai ini Alteco
Altekode. Altekode ini kalau buat ngelem-ngelem bagus nih, kerasnya awet nih. Awet. Ya. Nih saya Baca. mau muter biar awet ini. Ini kalau lem ini bagus. Bagus. Keras, tapi satu jangan sampai kena kawat emelnya, nanti kebakar itu lapisan luarnya kalau kena kawat emelnya. Oke, nah jangan sampai kena kawat emelnya kalau ngelem pakai kayak gini, karena dia sifatnya kalau pecah, kena memuai pecah nggak awet. Udah, ini tinggal kasih nih buat stiker saya. Nah, jadi yang asli cuma dari saya ya. Oh, asli dari saya. Kontak nomor HP saya 0856 267 5815 11 digit. Karena itu nomor lama pokoknya ini. Nah, gitu pokoknya lemnya jangan sampai kena itu. Oke. Kita ketemu lagi, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Tapi kalau lebih bagus di dislike juga nggak apa-apa, karena kalau kita dislike, sekelas saya di dislike berarti saya masih banyak kekurangan dalam berbagai macam hal. Tapi ini produk salah satu, saya membuka rahasia saya. Selama ini saya membuat spool, dan ini jarang yang dimiliki oleh orang lain, dan orang lain pun jarang mau membuka ini. Karena ini benar-benar signifikan, atau ya saya bukannya kata Pak Gundul itu ahlinya ahli, intinya inti ya, kalau enggak core of the course ya, tapi enggak, ini saya karena pengalaman saya udah lama aja untuk ini, jadi seperti itu. Nanti silahkan dicoba, jangan lupa pokoknya kalau nggak mau like ya dislike aja yang banyak, yang jelas di subscribe ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut nanti besok ke pemasangan. Ini sementara ini dulu karena ini udah durasinya panjang sekali ya. Oke. Bye.